wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali Allah izinkan kita untuk dapat lanjutkan tadabbur atau pelajaran bahasa Arab. Kita berharap mudah-mudahan semakin banyak yang kita pelajari, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti kedekatan itu akan melahirkan pertama ada sifat khauf, ada rasa takut, ya, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang takut kepada Allah, bagaimana kita menilai seseorang itu takut kepada Allah? Orang yang takut kepada Allah berarti tidak akan takut kepada selain Allah. Rumusnya. Jadi orang yang takut kepada Allah, maka dia tidak akan takut kepada selain Allah. Tidak akan kuncinya. Sebaliknya orang yang masih takut dengan selain Allah, dapat dipastikan dia belum takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa minggu lalu kita sudah terakhir sampai kemarin fi'il mudhari yang dimasuki lam. Yang dimasuki lam. Lam ya. Lam dan lam. Lam dan lam ini berbeda. Kalau lam itu huruf nasab, lam itu huruf jazm. Nasab itu dhamma menjadi fathah, jazm itu dhamma menjadi sukun. Tetapi untuk di dua tempat, bukan dua tempat saja, beberapa tempat, ya, dia penampakannya sama walaupun hukumnya beda. Contohnya, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, ya. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Padahal kan dua situ, lam dan lan. Ujungnya sama. Ya, taf'alu dibuang nun ganti alif. Kemudian walan taf'alu sama juga, buang nun ganti alif. Jadi untuk yang perubahannya kemarin itu sama. Buang nun, ya, buang nun ganti alif kan itu. Kemudian kalau dhamma menjadi fathah untuk lam, dhamma menjadi sukun untuk lam. Ini tinggal kita membanyakin latihan. Saya contohkan. Yuk kita lihat dulu ayatnya. Saya ambil dari surah Al-Furqan. Walam yattaqid waladaw walam yakun lahu syarikun fil mulk. Ada berapa? Dua kan?
Sudah. Sekarang kita ini dulu. Kita nggak usah bahas dulu ini dari kata apa, nggak usah dibahas itu dulu. Ya, fokus aja ke fi'il mudhari kan, mudhari ini. Fokus aja ke fi'il mudhari dulu. Supaya ini kita nggak rumit duluan gitu. Kita fokusin dulu. Nanti kalau sudah selesai bahas mudhari seluruhnya, boleh kita kembangkan. Yang takhis itu dari kata apa sih? Boleh. Tapi yang pertama kita fokusin ke mudhari'nya dulu. Ya takhis. Ini kan asalnya bukan yang takhizu kan? Sukun karena ada lam. Nah sekarang coba kita ubah dulu, turunin ini. Yatakhizu. Satu orang. Dia mengambil. Yatakhizu, dia mengambil. Kalau dia dua orang mengambil, yattakhidani. 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 Mereka mengambil yattakhiduna. Sekarang masuk dia perempuan. Dia perempuan mengambil tatakhidu. Dua orang tatakhiza. Mereka perempuan yastakhidna. Tataya kan? Yastakhid. Matikan. Nah, yastakhidna. Selesai orang ketiga. Kita masuk orang kedua. Engkau laki-laki? Tatakhidu. Dua orang. Kalian. Engkau perempuan. Apa? Tatakhizi. Nah, ini tatakhiza. Ini oke. Saya orang kedua. Saya at-takhidu. Kami nata. Satu ini saja, satu ini dulu. Kemarin kita sudah tambahkan dengan dua, lam dan lan. Ya. Nah kemarin yang perlu kita garis bawahi ini, kita garis bawahi dulu yang dhamma dulu. Yang dhamma itu ada 5 kan? Betul? Yang dhamma ada 5. Yang ani ada berapa? Yang ada 4. Ani ada 4. Yang una 2. Ini sukun mati sama sukun mati ada 2. Yang beda sendiri cuma ini. Iya kan? Yang beda sendiri itu. Nah sekarang kalau kita masukkan, kita ambil 2 dulu. Lam
Ini harfu jazmin, harful jazm, huruf jazm. Kemudian lan. Harfun nasbi, huruf nasab. Nasab. Baik lam maupun lam itu kelihatan bedanya cuma yang 5 ini. Ya, perbedaan yang ketara itu di cuma yang 5 ini. Yang 5 akhirnya doma. Yang tadi kalau lam sukun, kalau lam fathah. Ya, lam sukun, lam fathah. Sementara untuk yang ini ani, kalau dimasuki lam apa menjadinya? Jadi sukun. Yang adi kan ada 4. Kalau jadi masukin lam jadinya apa? A saja. Nunnya dibuang. Buang nun. Ini karena satu baris saya buat di sini aja nih. Ini yang 4 ini buang nun. Tiganya yattakhidza tattakhidza, kan itu? Nunnya gak ada lagi. Ini baik dia dimasuki lam ataupun lam. Ya, jadi kelihatannya sama tapi hukumnya beda. Kalau lam tadi dia jazm, lam nasab. Untuk yang waw nun 2. Buang nun juga. Ganti alif. Buang nun ganti Hamzah. alif. Buang nun ganti alif. Ini untuk yang waw nun, buang nun ganti alif. Ya. Untuk yang u, nah, yang buang nun sebenarnya bukan 4 tapi 5 itu jadi 1. Untuk engkau perempuan, dia dibuang nun juga. Kenapa kita pilih? Supaya bedakan ini. Jadi sebenarnya kalau dibuat 5 berarti dimasuk sini. Cuma yang 5 itu dibagi lagi. Ada yang 4 itu ani, yang 1 itu ina. Baik ani yang 4 maupun ina yang 1, engkau perempuan, sama-sama dibuang nun. Berarti dhamma berubah menjadi fathah atau sukun ada 5. Buang nun ada 5. Buang nun ganti alif ada 2. 12 sudah kan? Nah 2 yang gak berubah. Kalian perempuan, mereka perempuan. Misalnya kita temukan di dalam Al-Quran, lan nasbiru ala ta'ami wahid. Lan nasbiru. Lan nasbiru. Apa artinya nasbiru? Sabar. Asalnya apa? Berarti kan kalau lannya dibuang jadinya nasbiru.
Lan nasbiro, kami tidak akan sabar. Lan nasbiro, kami tidak akan sabar. Ala ta'ami wahid, terhadap makanan yang satu. Ini cerita Bani Israil ketika makanannya manna dan salwa. Oke, sudah tadi yang tahis. Nah sekarang masuk lagi. Walam yakun. Yakun. Ini di yakun ini agak sedikit ada yang perlu dibahas. Itu asalnya apa ini yakun ini? Bentuk matinya kana, sedangnya ada waw kan? Yakunu. Yakunu. Berarti ini yang doma akhirnya ini ada berapa tadi? 5 kan? Yang doma akhirnya ada 5. Dia, engkau laki-laki, engkau perempuan, saya kami. Nah sekarang kita tambahkan lam, dimatikan. Bisa dibacakan? Ya kan? Ada 2 huruf mati. Waw mati, nun mati. Nah sekarang kalau seperti ini kasusnya, apa yang dilakukan? Kita balikin ke dasarnya tadi. Kana. Kalau ini dilihat ke sini, ini berarti waw ini waw tambahan kan? Oke, bisa diperhatikan. Nanti kasusnya ini kan tidak ada waw di sini, tidak ada waw. Tiba-tiba mudhari'nya yakunu, ada waw. Nah, ketika kasus 2 huruf yang mati begini, mana yang harus dikalahkan? Karena 2 mati nggak bisa dibaca. Yang dikalahkan tadi di waw. Maka jadinya lam yakun. Sekarang kola. Sedangnya apa? Kola. Yakulu. Dia berkata. Kalau seandainya di sini ditambah lam, sama kan kasusnya? Yang dibuang berarti apa? Wawnya. Lam yakul. Ini yang disambungkan aja sini. Ini lam yakul. Kalau kita lihat surah Al-Bayyinah, coba lihat Al-Bayyinah ayat 1. Nah bunyinya kan kalau kita tidak tahu asal usulnya jadi bingung, itu yakunil apa sih? Kan itu lam yakunil ladzina kafaru, lam yakunil. Nah proses-prosesnya tadi yang kita lihat tadi, ini asalnya yakunu karena dimasukin lam, huruf akhirnya nunnya mati. Ada 2 huruf mati, waw dan nun. Waw dibuang, tinggalnya lam yakun. 1. Kedua, ketika di dalam kalimat ini kan muncul persoalan baca. Lam yakun alladzina, kan gitu? Lam yakun alladzina, jadi muncul persoalan baca karena akan terpatah-patah, diberi bantuan kasroh. Ya, diberi bantuan kasroh. Ya unil, jadi mudah bacanya.
Aslinya ada waw mati. Ini tadi. Ini kan lam yakun. Saya contohkan lagi yang kasus seperti ini nanti akan ketemu. Polanya kita belum belajar ini. Polanya belum belajar. Kita cuma langsung mengubahnya saja. Taba, yatu. Ini kesimpulannya yang huruf sebelum akhirnya ada waw. Ya. Kesimpulannya yang huruf sebelum akhirnya ada waw. Itu nanti kalau dia dimasuki oleh huruf lam dan lan tadi, ya, teman lam, wawnya otomatis hilang. Ya tubuh, dia bertobat. Sekarang kita buat misalnya dia tidak bertobat, lam. Kan yang kita lihat begini. Ini ada sebut tadi. Ini yang kadang-kadang ketika jamaah atau sahabat Quran mau latihan di rumah, kebingungannya di sini. Ketika berhadapan dengan kasus-kasus ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Masih kelihatan itu. Nun mati itu lam itu bilahuna. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai di sini saya pahami. Ini artinya kasus ya, ini artinya kasus. Kalau dalam bentuk yang sahih, misalnya alam nashrah laka sadrak, ya kan? Alam nashrah, nggak ada masalah. Karena ada lam akhirnya dhamma tadi dimatikan, nashrah, nggak ada masalah karena tidak ada huruf inian. Ya. Sekarang tadi sudah dua, lam dan lan. Lam dan lan itu terlihat bedanya hanya di yang barisnya dhamma. Oke? Terlihat bedanya itu hanya di baris yang dhamma. Ada berapa baris dhamma tadi? 5. Yang ada ani 4. Yang ada ani 4. Tadi yang dibuang nun ada berapa? 5. Yang 4-nya di ani, yang satunya ina. Nah kita mencoba menyederhanakan itu ya, sehingga nanti akan terlihat mudah. Karena kalau dia bodoh, gitu. Saya justru nulis ini bukan apa-apa, takut bodoh. Kesan waduh itu yang kalau sudah waduh dulu udah repot saya. Tapi saya berani kasih garansi lah. Kalau ibu ketemu seperti ini tadi, lam yartakhis misalnya, ibu ubah yartakhis 14. Kemudian yakun ubah yakunu tadi, jangan pakai lam dulu, yakununya dulu ubah 14. 5 kali aja, 5 hal aja diubah, ditulis tapi difahami, insya Allah udah lancar itu. Ya. Dan yang paling tidak ini jadi tambah lancar nulisnya. Iya kan? Sekarang saya tambahkan lain lagi. Ini berarti, maka saya mau bahas dulu. Pak Ustadz nanya dong Pak Ustadz. Iya Bu. Kenapa yang ada lam yang jelas itu dibantu sama kasroh untuk mempermudah baca? Tapi ada surat lain tetap nggak ditambahin apa-apa, tetap sukun tapi tetap ketemu lam tasdid umpamanya. Tapi ada bantuan yang kayak tadi. Bantuan itu dibutuhkan ketika terjadi kesulitan dalam membaca. Ya, illat lisan, kesulitan dalam melafalkan. Karena kalau enggak akan jadi fatah-fatah. Ya.
lam yakun alladzina gitu. Orang Arab nggak suka begitu. Ya. Disederhanakan. Lam yakunil. Kalau kita masukkan dengan hukum bilaguna, Pak Ustaz, lam yakul ladzi. Nggak bisa. Mensukun ketemu lam bilaguna. Kan lam yakun alladzi itu tetap alladzi. Jadi kalau di sini diputus, di sini tetap membaca dari awal gitu. Nggak bisa diwasolkan, disambung. Jadi nggak bisa. Nun mati betul-betul alif kan izhar. Lam yakun alladzi. Kenapa kasroh kok? Kasroh jadi kasroh. Nah kalau kasroh itu saya tidak tahu mengapa kasroh, mengapa nggak fathah. Iya, itu. Ada bahasanya, ada jawabannya tuh. Pasti ada jawabannya, saya belum tahu. Tapi kebanyakan kan kita temukan bantuannya kasroh kan? Bantuannya kasroh, pasti ada jawaban. Ya? Kebanyakan kasroh gitu. Mungkin lebih mudahnya, misalnya lam yakunal. Nah, soal enak nggak enak itu karena soal biasa dan nggak biasa aja. Gitu. Ya, soal enak nggak enak itu hanya soal biasa dan tidak biasa gitu. Ya Pak. Tadi buat ayat 2 itu kalau secara makna gimana Pak? Tergantung maknanya. Kenapa harus lambat? Lam nggak mempengaruhi makna. Cuma lam itu artinya tidak saja. Ya, lam yattakhiz walada. Dia tidak memiliki anak. Kan gitu? Lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Dan Allah itu tidak ada sekutu dalam kekuasaannya. Tapi itu kan mudhari Pak. Betul. Mudhari kan sekarang dan akan datang. Ya. Kalau begitu kan berarti mutlak untuk Allah dari sebelum, sekarang dan sesudah juga tidak akan punya anak kan? Itu sebabnya kalau mudhari itu berarti biasanya selamanya, Pak. Selamanya. Kan misalnya yaf'al. Ini kan mudhari itu sedang, akan, datang. Ini bisa dipahami dalam artian terus menerus. Nah kalau sudah terus menerus berarti setelah sama juga dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan mudhari. Jadi artinya saya akan terus menerus menyembah dan saya hanya akan terus menerus meminta pertolongan kepada Allah, atau saya selama-lamanya menyembah Allah dan minta pertolongan hanya kepada. Itu yang harus kita pahami. Jadi pengaruh bahasa ketika kita membacanya itu akan lebih memuatkan lagi. Jadi kalau dihubungkan tadi lam yattakhiz walada, dia selama-lamanya tidak punya anak. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, dan selamanya dia tidak membutuhkan yang lain selain dirinya dalam kekuasaan. Dia tidak akan pernah bersekutu. Dia tidak akan pernah berkoalisi. Nah, bahasa sekarang berkoalisi kan? Dia akan pernah bersekutu. Ya, selama-lamanya. Dari mana kita tahu selama-lamanya tadi? Di situ fi'il mudhari. Alhamdulillah, sedikit bahasa kita sudah dapatkan. Nah, cuman apa tadi? Untuk awal-awalnya biar ini kita nanti terbentuk agak didetail, memang agak didetail. Kalau cara berpikir kita sudah terbiasa mendetailkan, nanti masuk di ayat manapun akan masuk itu semuanya. Pengertian selama-lamanya itu. Ya. Nah, kalau sudah ditambah dengan sa, baru dia hanya akan, bukan sedang. Jadi tadi secara definisi mudhari itu
kata kerja yang menuju kepada waktu sedang dan yang akan datang. Nah sekarang kalau untuk yang akan datang, untuk yang akan datang itu dicirikan di ininya ada dua. Pertama sa, kedua jadi kalau sudah ada kata sa dan saufa, maka dia sudah bukan lagi di sini. Dia kembali tadi. Ini berarti untuk yang akan. Nah, di sini nih. Future. Ya. Ini kalau sudah ditambah dengan sa dan saufa. Tapi kalau tidak ada sa dan saufa, maka pakai kedua-duanya, sedang atau sedang dan akan, atau sedang dan akan. Berarti kalau disetarakan dengan lam itu berarti yang akan datang tidak akan. Iya. Sekarang kalau lam itu bisa sekarang dan nanti. Lam. Iya. Kalau lam itu nanti. Never kan? Jadi kalau lam itu berarti dari dulu sampai yang akan datang seperti itu terus. Seperti itu terus. Kalau lan bisa saja yang lalu. Iya. Yang akan datang. Makanya kalau kita sudah dapat sedikit modal bahasa itu, coba kita perhatikan Al-Baqarah. Ayat 24. Al-Baqarah ayat 24. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Jawab. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Ini kan karena fa'ilnya sama-sama kalian kan itu. Taf'aluna asalnya kan. Jawaban. Nah, yang kalau kita sudah masukkan tadi sedikit bahasan kita tadi, bahasan ilmu bahasa yang sedikit tadi, kita masukkan ke situ. Ini di sini kita betul-betul berasa itu. Allah yang jamin lam taf'alu wa lan taf'alu. Kan kata tidak akan kan nggak ada batas itu. Selama-lamanya sampai nanti selama dunia ini masih terkembang, kalian tidak akan sanggup. Makanya kata Pak Quraisy Shihab hanya dua yang berani ngomong begini. Pertama orang yang nggak ngerti masalah, yang kedua Allah. Karena kalau orang-orang yang memahami bahwa ilmu kita itu akan berkembang, nggak akan berani mengatakan tidak akan. Karena bisa jadi hari ini kita tidak tahu, besok jadi tahu. Hari ini kita nggak bisa, besok jadi bisa. Nah ini menguatkan kembali tadi bahwa Allah sudah batasi sehebat apapun kalian, lan taf'alu, tidak akan bisa membuat satu surat saja yang seperti Al-Qur'an. Bahkan dalam surat lain disebutkan, kalaupun kalian berkumpul, ya, kalian berkumpul, kalian mengajak teman-teman kalian, syuhada akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kumpulin sedunia ini orang-orang cerdas, menyusun ini. Allah sudah batasi, ya. Kalau ibaratnya begini. Kalau ibaratnya Toyota mengeluarkan produk, dia udah tahu dia yang buat, ya, dia yang buat. Ini cc-nya sekian, speed-nya sekian, mau dibagaimanakan, dibagaimanain pun,
Dia sudah punya batasan itu, nggak mungkin lewati batasan itu. Nah begitulah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Allah menciptakan akal kita. Ini bagaimanapun kita manusia ini mengeksplornya, nggak mungkin bisa membuat tadi. Fahim? Sama juga dengan ini. Walan tardo ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Gitu. Tidak akan ridho. Ini sama, selama-lamanya. Itu prinsip dasarnya itu seperti itu. Ya, dalam hablum minan nas, dalam hal muamalah oke. Ya, everything is okay. Tapi dalam konteks tadi tauhid tetap nggak bisa. Sama juga dengan kita kan, gitu. Nah, kembali ke sini sa dan saufa. Kalau sudah dimasuki oleh sa dan saufa, berarti dia ada di sini. Ya, maaf, yang akan datang. Apa bedanya sa dan saufa? Dia sama-sama artinya akan. Bedanya kalau ini akan dalam waktu cepat, ini akan dalam waktu lama. Biasanya terjemahan Indonesia ini diartikan dengan kelak. Kalla saufa ta'lamun. Kelak, bukan akan kan di sana. Nah itu mungkin untuk membedakan akan dalam waktu cepat dengan akan dalam waktu lama dalam bahasa Indonesia. Kalau yang cepat yang tadi bisa diartikan dengan akan. Kalau yang lamanya diartikan dengan kelak, nanti. Ya. Kasih contoh juga. Sudah. Rata-rata saya nggak ada nyampaian yang baru. Mengapa kita lama di fi'il mudhari ini berkaitan dengan ini? Kalau sudah membahas fi'il mudhari berarti sudah membahas seluruhnya. Ya, karena fi'il mudhari mau yang 3 huruf, mau yang 4 huruf, 5 huruf sampai yang terakhir yang terpanjang sekalipun, ini berlaku di bahasan ini. Gitu. Kita ambil contoh misalnya istaghfara yastaghfiru. Misalnya dia tidak mengampuni, pakai lam. Lam yastaghfir. Dia tidak akan mengampuni. Tadi lam yastaghfir. Lam Iya kan? Jadi bukan hanya berkaitan dengan 3 huruf, 4 huruf, ini sudah mencakup seluruhnya. Nah itu sebabnya di mudhari ini agak lebih lama. Tapi kalau kesimpulan tadi, yang doma ada 5, yang ani ada 4, yang una ada 2, 5, 4, 2, 11. Yang
Yang mati nun ada 2. Hurufnya mati ada nun, ini ada 2. 13. Tinggal 1. Ina 14. Jadi cara berpikirnya dari yang banyak kita paparkan banyak, kemudian kita sortir, diidentifikasi, sehingga di sini jadi nggak banyak. Oh ternyata yang 14 itu cuma berapa macam? Yang doma ada 5, yang ani ada 4, yang ina yang mati nun ada 2, yang ina 1. Cuma begini mak gimana begini? Oke, masih di sini. Sekarang saya kembangkan lagi. Oke, ini dulu. Ini tadi namanya lam huruf apa? Jazm. Jazm. Lan nasab. Jadi ini namanya jazm, ini majzum. Ini nasab namanya mansub. Kan polanya sama yang tadi, jar majrur. Ya, ada huruf jar, sesudahnya majrur. Kalau di depannya ada lam, maka fi'il mudhari'nya ini namanya majzum. Majzum artinya yang dijazmkan. Yang dijazmkan. Kalau ada huruf la nasab, maka fi'il mudhari' sesudahnya adalah mansub yang dinasabkan. Itu namanya. Bisa dinasobkan itu hanya mudhari aja atau semua isim? Yang mana Pak? Yang bisa dinasobkan? Ada menasobkan isim, ada menasobkan fi'il. Kalau fi'il berarti fi'il mudhari'. Menasobkan isim nanti ada hurufnya, bukan lam. Ya, itu bukan lam. Ada juga istilah nasab. Inna. Innallaha. Mengapa menjadi Allah berhub? Ya nasab. Itu di isim. Ya. Tapi kalau di fi'il yang nasabkan tadi la. Sekarang saya tambah lagi ini. Tadi ini nama bisa dipahami? Jazam, majzum, nasab, mansub. Sekarang kita tambah.
coba perhatikan dulu contohnya. Apa yang berubah? Ini berarti kita lihat nasok kan? Nasok. Berarti sebelum kita bahas ini berarti lam ini lam menasokkan. Menasokkan. Berarti nashkuro mansub. Lam ini lam nasok. Nashkuro mansub. Kita lihat mati jazm kan? Berarti lamnya lam yang menjazamkan. Ya'mal majzum. Sekarang kita bahas. Ini artinya agar. Li ini agar. Agar. Ini baru hendaklah. Ini namanya lam taklil. Lam taklil artinya lam yang berarti agar. Kedua, ini yang sebenarnya cuma lam, tapi kan nggak mungkin ditaruh lam tanpa ada huruf sebelumnya. Tiba-tiba ada huruf mati, dan biasanya dia kayak satu paket dengan fa. Sebenarnya kalau jadi bahasa itu cuma lamnya bukan fa. Fal yaqra, fal yaktub, ya. Fal yasjud. Maka terjemahnya, maka hendaklah dia mengerjakan. Falyamal amalan shalihan. Maka hendaklah dia mengerjakan perbuatan yang baik. Mengapa huruf lamnya mati? Karena ada huruf akhirnya mati karena ada lam. Lam ini berarti huruf jazm. Berarti ya'mal majzum. Ini artinya hendaklah. Kalau di sini perubahan li-nya menjadi fathah, menjadi fathah. Ini berarti agar. Linashkuro, agar kami bersyukur. Linashkuro, agar kami bersyukur. Contoh lagi. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Surah Al-Fath kan? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallah. Ya, coba kita terjemahkan. Liyaghfira. Apa terjemahannya? Agar dia Di sini ya-nya dia kan? Ya-nya dia. Di sini dia. Ini jelas karena ada li, ini jadi fathah. Oke? Sekarang setelah kita tahu ini, ya ini dia. Sekarang kita tinggal mencari siapa dianya. Ininya adalah Allah. nah, ya kan? Berarti agar Allah mengampuni bagimu. Jadi kalau kita bertemu dengan dia subjek apakah ya, apakah ta, apakah nun, apa alif, itu tinggal kita nyari nanti dianya, sayanya, kaminya, engkaunya itu siapa? Ya? Kalau liyak piroka sama liyak piroka laka beda ya?
laka dengan K saja, lia firo. Kedua-duanya bisa. Tapi maknanya Lebih dalam ini. La itu lebih pada penekanan for you misalnya, ya, gitu. Jadi lebih penekanannya kepada ada la-nya ini. Bisa juga liyaghfiraka, kan gitu, agar dia mengampun. Liyaghfirakallah. Jadi la itu biasanya lebih diartikan untuk mentaksis, lebih mengkhususkan. Sampai di sini berarti kita untuk menjazamkan fi'il kita sudah dapat dua, lam dan lam ini kan, lamul amr, lamul amr. Untuk menasobkan fi'il kita juga sudah dapat dua, lam dan li. Ini li yang berarti agar. Falyabudu rabb hadzal bait apa itu? Quraisy ya? Quraisy kan? Ayat ketiga. Ini saya hapus ya? Sudah kan ini? Ini dicatat udah, di foto juga udah, di videoin juga udah. Udah. Sekarang kita mencoba membahas ini, menjawabnya. Tadi kan teori nih. Ini teori, sekarang kita mau praktek dalam Al-Quran. Ayat ketiga soal Quraisy. Nah kan ini kan berarti harus kita yang dulu. Sekarang kalau fa dan alif lamnya dibuang, fa dan lamnya dibuang, jadinya apa di sini? Ya buduna. Kok di sini nunnya nggak ada, Pak? Yang malah justru ada alif? Karena itu tadi cara sukunnya, ya cara mensyukurkannya untuk yang waw nun, ada waw nun dua, mereka dan kalian. Buang nun ganti alif. Jadi kita tahu di sini, oh ini asalnya yang buduna. Mereka menyembah. Jadi terjemahannya, maka hendaklah mereka menyembah. Rabb hadzal bait. Rabb hadzal bait, rumah ini, maksudnya Ka'bah. Pemelihara, pengatur, pengawas Ka'bah ini. Rabb hadzal bait. Iya. Terjawab di sini. Saya contohkan dalam satu hadis.
Falyarka rok'ataini. Falyarka rok'ataini. Kita bahas falyarka dulu. Caranya buang dulu fa sama lam. Berarti di sini asalnya yarka'u. Dari kata roka'a. Roka'a artinya ruku. Ruku. Jadi ya ini kan dia kan. Jadi falyarka artinya maka hendaklah dia ruku. Rok'ata ini dua ruku. Iya kan? Maka hendaklah dia ruku dua ruku. Gitu. Kemudian kita jadi rokaat, dua rokaat. Makanya satu rokaat dalam sholat itu, hitungan rokaat dalam sholat itu adalah ruku. Kalau dia jadi masbuk, dia walaupun cuma Allahu Akbar, dia masih sempat begini, itu masuk tuh, udah masuk satu. ya pantesan lagi jadi makmum itu Kan hitungannya ruku. kalau telat makmum Nah kita kan dulu lagi terawih, kalau lagi kecil-kecil kan begitu, nggak tahu usah kan gitu, asal sudah dapat ruku satu. Karena kecapean kan 23, kalau dulu di kampung 23. Nunggu aja sudah baca Al-Fatihah, baca kul huwallahu Allah samad lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad Allah dah dapat satu rakaat. Ya, itu model ngirit namanya. Itu ngakal-ngakalin itu. Kalau Ustaz misalnya kalau terus kita ulangkan langsung duduk sini sama Kalau dia duduk, tiba-tiba kita ikut duduk. Iya, kita dapat pahala berjamaah, tapi belum dapat satu rakaat. jadi ulangkan sekali lagi ya. Ini orang sudah tasyahud kan, tasyahud nih, ini tasyahud akhir. Nah sayang kalau kita gak dapat pahala berjamaahnya. Ada takbir kalau laki di sebelah sini. Syaratnya jangan di belakang, tapi harus ambil setengah. Kalau berdua ya, kalau berdua ambil setengah. Allahu Akbar, kita langsung ambil tasyahud begini. Tapi kita hanya dapat pahala berjamaah. Kita nggak dapat hitungan rokaatnya, karena nggak ikut ruku. Rokaat itu dari kata ruku. Walaupun nggak dibaca gitu Pak, Al-Fatihahnya kita Iya, itulah kemudahannya, Ya, itulah kemudahannya. Asal jangan diakal-akalin seperti saya tadi. Ntar aja deh, orang sholat aja ruku aja beri Allah, kan? Oke. Warkamu ma'ar-raki'in. Raki'in isim apa nih? Isim fa'il kan? Raki'in, panjang Raki'in berarti apa? Orang-orang yang ruku. Oke, selesai sini. Sekarang sini, warkamu gimana kita jawabnya? Apa ini susunannya? Sekarang kalau uangnya saya buang mudah. Arkamu apa arti? Ini fil amr ya. Tahu juga saya. Fil kamu. Oke, saya ikutin di sini dulu ya. Kalau di sini A, berarti saya dong. Masa ada wong alif? Kan kalau saya, ini U. Enggak ada wong alif
ada dong. Iya, kok bisa ada? Berarti alif ini bukan alif saya. Apakah? Enggak bisa juga. Kok tiba-tiba di sini mati? Oke, saya tinggalin di sini. Pak Marman, ini apa jawabannya apa? Fil amr. Fil amr. Berarti alifnya bahasanya apa ini? Ustaz harusnya uruk. Kasroh. Ustaz, urka uruk. Kasroh. Apa? Kasroh. Oh, bukan. Ini kan Bukannya roka'a yarka'u. Dia ruku. Perintahnya irka. Kalau yang disuruh satu orang, Ustaz bukan urku. kan nggak ada. Ini fathah. Huruf ketiganya fathah. Ini apa karena udah panas kali ya? Oh, karena udah panas udah kayak rock kan? Asap sulfat nih. Pak Ustaz. Ketiganya kan normal. Kan 3 huruf. Kalau 3 huruf itu kan perintah cuma 2 alifnya barisnya. I sama U. U itu kalau huruf ketiganya U. Yaf'ulu, uf'ul. Nah ini kan A. Nah ini kan untuk menuju jamak. Oke, jangan sini dulu deh. Ya, ntar naik asap sulfatnya. Sini aja. Asam lambung maksudnya ya. Ntar naik asam lambung. Ini dulu deh. Roka'a yarka'u, berarti perintahnya irka kan? Sampai sini paham? Dah. Udah senang deh dah. Gitu. Kan 3 huruf perintah itu 3 kemungkinan. If'al, if'il, uf'ul. Yang I 2, yang U 1. Oke? Ini kan berarti untuk anta. Ini sudah 3 minggu lalu kita bahas. Jangan bilang belum. Ya. Perintah itu domirnya kembali kepada 6. Orang kedua, anta, antuma, antum, anti, antuma, antum. Irka di dalamnya irka anta, rukulah engkau. Tapi antanya nggak perlu dibuat, cukup di sini udah tahu di sini dalamnya ada anta. Yuk, perintahnya irka 1 orang. Kalau 2 orang, irka. Kalian? Nah ini. Oh, ya alhamdulillah. Sabar. Berkat kesabaran, alhamdulillah. Benar, itu yang terjadi kalau latihan sendiri. Dia bingung tadi, dia melihat di sini ada waw, ada waw, kan itu. Makanya saya ikuti dulu. Kalau seandainya alif saya, masa di sini ada waw alif, kan gitu. Ikutin aja dulu, biar dulu ini kita. Oh, dia bukan alif ini bukan untuk saya, tapi ini bentuk perintah. Baru kembalikan di sini. Irka'u, rukulah kalian. Warka'u, dan rukulah kalian. Nah ini kan kalau begini kan alifnya nggak lihat tapi barisnya. Ma'ar-raki'in, bersama orang-orang yang warka'u, dan rukulah kalian ma'ar-raki'in, bersama orang-orang yang ruku. Kalau tadi falyarka rak'atain, maka hendaklah ruku 2 kali ruku dan 2 rakaat. Kita balik ke sini lagi tadi. Berarti kita huruf jazm sudah 2, nasab 2. Jazm lam sama lam amr, lam nafi dengan lam amr. Kalau tadi yang lam ini lam, ini namanya lam nafi. Lam nafi artinya tidak.
Lam tadi, lam ya'lam. Yang pertama kita bahas tadi. Namanya lam nafi, fungsinya menjazamkan. Nama lam nafi fungsinya menjazamkan. Ini namanya lam taklil, artinya agar, fungsinya menasobkan. Ini namanya lamul amr. Lamul amr namanya. Terjemahannya hendaklah. Fungsinya mensyukurkan. Waqtari فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ya kan? Contohnya lagi apa sederhana tadi surat Quraisy ini. Falyabudu rabb hadzal bait. Kan ini kalau kita ini kan juga jadi bingung. Ada ya kok di depannya ada dhamma waw alif. Kalau ya-nya dia berarti ujungnya harusnya yang duduk. Tapi kok sekarang ada waw. Kalau mereka ya di depannya, waw nun di belakangnya. Terakhir, ini masih kasus ini kan ini kasus ini. Mana tadi waw siapa tadi? War kamu tadi kasus itu. Nah sekarang saya ambil kasus yang mudah tadi. Fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ini kan ada fa kan? Fa, ada fa. Sekarang fa-nya dibuang. Fa-nya dibuang. Tinggal alif. Alif ini alif siapa? Apa nih? Perintah. Kalau saya nggak mungkin mati, kan gitu? Saya nggak mungkin mati. Pertanyaan kali ini alif pertanyaan nggak mungkin ada nun langsung mati. Ya, berarti ini bahasnya apa nih? Ini kasroh. Ini berarti mudhari'nya? Ya. So. Ya, so. Berarti matinya? Nun sodba. Irro, mudhari'nya berarti? Ya, go. Kan fathah. Ya, go. Berarti matinya? Kalau kita nggak tahu baris itu hurufnya saja. Jadi kuncinya kalau kita baris nggak tahu ini fathah atau fathah kasroh fathah. Sebut hurufnya saja. Untuk memastikan baris lihat kamus. Roba atau rohiba. Berharap. Ya. Cuman kalau ini rohiba ini
Rohiba kalau tadi di ujung farqoh, maka berharaplah, itu harap artinya. Ketika rohiba itu ada dua. Dia sebenarnya kata netral, tergantung dari kata sesudahnya. Kalau sesudahnya an, maka berarti benci. Kalau sesudahnya fi, maka berarti cinta. Man rohiba an sunnati an nikahu sunnati. Man rohiba an sunnati, siapa yang benci kepada sunnahku, falaisa minni. Uhad rohibtu fi ummi. Apa artinya? Oh, tidak. Uhad rohibtu fi ummi. Satu-satu, aku sayang ibu. Yang rohibtu an ummi. Paham? Kita fokus dulu. Kita sudah 2 kali kita bahas soal fi'il mudhari. Sekaligus kita sudah mencoba memilah. Yang baris dhamma ada 5, ani ada 4, una ada 2, ina ada 1. Kan itu? Kita bahas juga masuki huruf lam, jazm, kemudian lam nasab. Kemudian kita tambah lagi ada lam taklil, fungsinya nasab, ada lam amr, fungsinya jazm. Liyaghfir, ya, liyaghfir. Perubahannya tadi kalau dimasuki huruf lam jazam, untuk yang dhamma sukun, untuk yang ani buang nun, untuk yang una buang nun ganti alif, untuk yang ina buang nun, untuk yang nasab kalau berakhirnya dhamma fathah, berarti itu 5. Sementara untuk yang lainnya sama dengan jazm. Fahim? Insyaallah Sabtu depan kita tambah yang lain. Ini sudah 2 kali ini berarti kita bahas mudhari. Ini kalau nggak melontok juga kelewatan. Ya Bu Novi rontok, rambutnya rontok. Ya, alhamdulillah. Ini orang-orang yang berani tantangan. Sebenarnya orang belajar bahasa Arab berani tantangan. Pilihannya ya begini Bu, kita mau nggak mau hidup ini pasti berhadapan dengan pusing kan, apapun itu, gitu. Ya, kalau selama kita dipusingkan oleh hal-hal yang ini, sekarang kita buat pusingnya jadi dapat pahala gitu. Ini kan pusing dapat pahala nih. Dan lebih enak lagi, ada kebahagiaan ketika dapat gitu.